Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan 5 prajurit Singosari yang masih ditinggal di Banjar Padukuhan mendatangi padepokan Pupurung yang telah sepi. Mereka mendapati beberapa cantrik yang masih ada di situ, kemudian menanyai tentang 2 orang penghubung apakah pernah mendatangi padepokan itu. Kedua orang yang dimaksud tentu kedua orang yang berusaha mencari dukungan atas usahanya untuk membalas dendam kematian kawan-kawannya, termasuk pemimpin tertinggi padepokan itu. Betapapun ia ragu-ragu, namun ia pun kemudian menjawab, "Ya Tuan, 2 orang kawanku yang bertugas sebagai penghubung telah datang. Mereka tidak melihat peristiwa yang telah terjadi di sini. Ketika aku menceritakannya, maka mereka sama sekali tidak mau menerima keadaan itu. Hatinya telah memberontak, sehingga ia telah dicekam oleh dendam dan kebencian." Prajurit-prajurit Singosari itu mengangguk. Salah seorang dari mereka berkata, "Tentu orang itu yang kami maksud. Apakah kau sudah mendengar peristiwa yang terjadi di Padukuhan hari ini?" Cantrik itu mengangguk, jawabnya, "Ya Tuan, aku sudah mendengar. Sempati telah terbunuh. Apakah kau melihat hubungan antara Sempati dengan kedua orang kawanmu yang datang itu?" Cantrik itu mengangguk, jawabnya, "Aku melihat Tuan. Justru karena itu aku tidak datang menengok keluarganya. Aku takut jika terjadi salah paham. Keluarganya tentu akan menganggap bahwa aku terlibat dalam pembunuhan itu." Tetapi prajurit itu menggeleng, katanya, "Keluarganya tidak tahu menahu tentang kedua orang penghubung yang datang itu." "Tapi dari mana Tuan tahu?" bertanya cantrik itu. "Seseorang telah memberitahukan kepadaku bahwa ada 2 orang penghubung dari padepokan ini yang berusaha untuk mengeruhkan suasana." Cantrik itu mengangguk-angguk, katanya, "Sebenarnya lah memang telah terjadi demikian. Terserah kepada Tuan apa yang sebaiknya dilakukan dalam keadaan seperti ini." Prajurit-prajurit Singosari itu termenung. Namun salah seorang dari mereka tiba-tiba bertanya, "Apakah kau sendiri di padepokan ini?" Cantrik itu menggeleng sambil menjawab, "Tidak, aku tidak sendiri. Aku bertiga di padepokan ini." "Apakah kedua kawanmu itu tidak akan berbuat sesuatu atas kalian bertiga?" Cantrik itu menarik napas dalam-dalam, jawabnya, "Memang mungkin, tetapi di samping kami bertiga masih ada beberapa orang penghuni padepokan ini. Meskipun mereka bukan cantrik dan murid Empu Purung, tetapi mereka akan dapat kami jadikan kawan jika terjadi sesuatu. Bukankah maksud Tuan ingin bertanya, apakah mungkin pada suatu saat kedua orang itu akan membunuh kami?" Prajurit-prajurit itu mengangguk. "Kami telah bersiap menghadapi kemungkinan itu, Tuan. Agaknya mereka berdua tidak banyak mempunyai kelebihan daripada kami. Jika perlu kami harus mempergunakan kekerasan, maka kami tidak akan ingkar." Prajurit-prajurit itu mengerti bahwa kemampuan para cantrik pada umumnya tidak banyak berbeda. Namun demikian, yang dicemaskan oleh prajurit-prajurit itu, mungkin kedua orang penghubung itu akan berbuat licik. Namun demikian, prajurit-prajurit itu masih lebih banyak dicemaskan oleh kemungkinan lain di Padukuhan. Kali ini Sempati, mungkin saat lain anak-anak muda yang lain lagi.
Karena itu, maka prajurit-prajurit itu pun kemudian berpesan agar para cantrik menjadi lebih berhati-hati. Kami akan berusaha menjaga diri, Tuan. Memang mungkin dalam keputusan atasan dan ketidaktentuan, mereka dapat berbuat apa saja dengan cara yang paling licik sekalipun. Aku yang telah lama berada di dalam lingkungan ini memang dapat melihat bahwa kami mempergunakan segala cara untuk mencapai tujuan kami, meskipun cara itu adalah cara yang sangat licik. Baiklah, kami akan meninggalkan padepokan ini. Kami berharap bahwa para cantrik yang tersisa akan dapat membantu memelihara ketenangan yang sudah mulai kita rintis. Baiklah Tuan, kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan, jawab cantrik itu. Prajurit-prajurit itu pun kemudian minta diri meninggalkan padepokan yang telah menjadi sepi. Di sepanjang jalan mereka berbincang apakah yang sebaiknya mereka lakukan untuk menghadapi kemungkinan yang memburuk di hari-hari mendatang. Kita harus berada di antara anak-anak muda itu, berkata salah seorang dari prajurit. Kita akan membantu mereka menambah kemampuan mereka untuk membela diri. Aku sependapat, tapi kami harus berusaha menangkap keduanya. Sebelum keduanya tertangkap, kita masih akan banyak mengalami kesulitan. Para prajurit itu mengangguk-angguk. Mereka bersepakat untuk segera menangkap keduanya. Tetapi yang sulit adalah bagaimana caranya. Keduanya tentu tidak akan menetap di tempat yang mudah ditemukan. Yang pertama-tama dapat mereka lakukan adalah memperingatkan anak-anak muda agar berhati-hati, terlebih-lebih mereka yang pernah mempunyai hubungan dengan padepokan yang dipimpin oleh Empu Purung. Karena peristiwa yang terjadi pada Sempati akan dapat terjadi pada anak-anak muda yang lain yang menolak niat kedua penghubung itu. Prajurit-prajurit Singosari kemudian selalu mengadakan perondaan di sekitar padepokan dan padukuan-padukuan di sekelilingnya. Tapi mereka tidak pernah bertemu dengan orang yang sesuai dengan ciri-ciri itu, dengan penghubung yang sedang mereka cari, seperti yang diberitahukan kepada mereka oleh para cantrik. Tapi sekali lagi padukuan Alas Pandan digemparkan ketika di tengah bulak ditemukan lagi seros mayat anak muda yang dikenal sebagai salah seorang yang pernah menjadi pengikut Empu Purung. Mayat itu ditemukan dengan beberapa luka tusukan senjata di tubuhnya. Gila, Lalean menggeram. Korban akan berjatuhan sebelum kedua orang itu dapat kami tangkap. Apakah kau berani menangkap mereka? Bertanya seorang kawannya. Tidak, jika aku seorang diri. Tapi jika kita bersama-sama, maka pekerjaan itu tentu akan dapat kita selesaikan. Tapi kemana kita harus mencari keduanya? Bertanya yang lain. Semuanya terhenti pada pertanyaan itu. Kedua orang itu ternyata tidak pernah menampakkan diri pada saat-saat yang tidak menguntungkan bagi mereka, karena mereka pun mempunyai perhitungan yang cermat pula. Kematian anak muda yang kedua itu telah membuat anak-anak muda yang lain menjadi marah, tapi juga ketakutan. Tidak ada di antara mereka yang berani keluar dari rumah mereka di malam hari, apalagi keluar sedangkan di dalam rumah masing-masing anak-anak muda itu selalu menyediakan senjata di sampingnya dengan hati yang cemas. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah menyimpan alat-alat yang dapat mereka jadikan penghubung yang satu dengan yang lain apabila keadaan memaksa. Hampir setiap anak muda telah menyimpan kentongan di dalam rumahnya. Jika satu dari kentongan itu berbunyi, maka di seluruh padukuan akan menjadi riuh, karena berpuluh-puluh kentongan lainnya akan berbunyi. Sementara itu para prajurit Singosari menjadi gelisah pula oleh peristiwa semacam itu. Mereka mulai membayangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah lain, yang tentu mulai menjadi panas pula.
Empu Baladatu yang sudah mendapat pemberitahuan tentang peristiwa yang terjadi di Padepokan Empu Purung oleh kedua penghubung itu sebelum mereka mengetahui bahwa Empu Purung telah mereka hancurkan. Mungkin kedua penghubung itu telah pergi, berkata salah seorang anak muda pada suatu saat kepada kawannya. Kenapa mereka pergi? Mungkin mereka melaporkan apa yang terjadi di daerah ini kepada Empu Baladatu. Mungkin, tapi masih ada kemungkinan lain. Mereka bersembunyi baik-baiknya. Jika kita lengah pada suatu saat, mereka akan merekam kita, justru lebih parah lagi. Sementara itu para prajurit yang membawa beberapa orang tawanan telah berada di Singosari. Beberapa orang petugas menampung mereka pada suatu tempat yang telah ditentukan. Orang-orang yang terluka telah mendapat perawatan, sedangkan yang tidak berbahaya lagi mendapat perlakuan khusus sehingga mereka lebih banyak mendapat kesempatan berada di luar dinding bilik yang sempit. Namun dalam pada itu para penghubung prajurit Singosari telah berpencar. Mereka telah menghubungi barak-barak yang tersebar, karena mereka pun telah mendapat keterangan bahwa Empu Baladatu tentu akan segera bertindak pula karena peristiwa yang telah meledak di Padepokan Empu Purung. Seperti yang telah diperhitungkan, maka di beberapa tempat segera pecah pula pertempuran. Seperti yang telah terjadi di Alas Pandan, beberapa orang yang telah siap dan bahkan mereka menunggu terlalu lama telah menggerakkan pengikut-pengikutnya menyerang barak-barak yang mereka anggap terpencil. Namun barak-barak itu sebenarnya telah diperkuat dengan beberapa orang prajurit pilihan pada saat-saat terakhir. Karena menurut perhitungan mereka, pertempuran-pertempuran tentu akan segera pecah. Namun bagaimanapun juga Singosari merasa gelisah atas pecahnya pertempuran-pertempuran di beberapa tempat yang tersebar. Dengan demikian maka Singosari harus mengirimkan pasukannya ke beberapa tempat. Singosari tidak dapat dengan acuh membiarkan pasukan mereka yang tersebar itu berusaha menolong diri sendiri jika mereka berada dalam kesulitan. Seorang senopati yang memimpin pasukan prajurit di hadapan sebuah padepokan di pantai selatan telah mengirimkan 2 orang penghubung untuk memberitahukan bahwa pasukannya tidak mungkin dapat menghadapi kekuatan di padepokan itu karena jumlah mereka terlalu banyak. Dengan hitungan angka-angka yang terperinci, maka Singosari merasa wajib untuk mengirimkan pasukan lagi prajurit ke tempat itu tepat sebelum pertempuran meletus. Namun dalam pada itu, pada umumnya Singosari dapat menguasai keadaan. Perlawanan yang berarti di beberapa tempat telah dapat dilumpuhkan. Meskipun demikian, tugas para prajurit belum berarti selesai seluruhnya. 5 orang prajurit di Alas Pandan masih dipusingkan. Selain mereka, maka Singosari tidak boleh melepaskan pengawasan mereka terhadap Mahibit. Sementara itu, Linggopati mengikuti perkembangan keadaan dengan seksama. Ia merasa berhasil membenturkan pasukan Singosari dengan orang-orang yang berada di bawah pengaruh Empu Baladatu. Linggopati yang menganggap bahwa Singosari telah mempercayai laporan-laporan yang dengan sandi diberikan oleh pengikut Linggopati, sehingga Singosari telah mengirimkan pasukannya ke beberapa tempat yang berada di bawah pengaruh Empu Baladatu. Perhatian Singosari ini telah tertumpah pada pasukan Empu Baladatu, berkata Linggopati kepada orang-orang kepercayaannya. Saatnya kini telah tepat, berkata salah seorang dari kepercayaannya itu. Linggopati tidak segera mengambil keputusan, namun katanya kemudian, kita harus memperhitungkan keadaan dengan sebaik-baiknya. Empu Baladatu agaknya telah terpancing untuk dengan tergesa-gesa membenturkan kekuatannya, sehingga sebelum persiapannya masak ia sudah terlibat dalam pertempuran yang
Para pengawal kepercayaan mengangguk-angguk. Mereka pun mengerti bahwa pada mulanya Linggopati lah yang memancing prajurit Singosari untuk pergi ke tempat-tempat yang sedang dipersiapkan. Kemudian ternyata bahwa pasukan Singosari telah berhasil memancing pertempuran sebelum Empu Badatu siap seluruhnya. Linggopati yang tidak mau gagal lagi setelah adiknya terbunuh dalam serangan yang tergesa-gesa atas sebuah padepokan yang dikuasai oleh kakak Empu Badatu. Kita harus mengirimkan petugas-petugas terpercaya ke kota raja untuk melihat keadaan. Aku sendirilah yang akan memimpin mereka jika keadaan memungkinkan, karena kota raja telah menjadi kosong. Kita akan langsung bertindak, sementara pengikut-pengikut kita di daerah-daerah yang jauh harus bergerak lebih dahulu agar pasukan Singosari menjadi semakin kalang kabut. Para pengawalnya mengangguk-angguk. Mereka memang melihat keadaan yang paling tepat untuk melakukannya. Jika pasukan Empu Badatu sudah dihancurkan, maka prajurit-prajurit Singosari tentu akan segera kembali ke kota raja, sehingga usahanya tentu akan gagal. Linggopati pun kemudian telah menyiapkan sekelompok kecil pengawal-pengawal pilihan. Mereka akan pergi ke kota raja untuk melihat keadaan. Agar tidak menarik perhatian, maka mereka pun telah mengenakan pakaian orang kebanyakan. Seakan-akan mereka adalah orang-orang pedesaan yang akan pergi ke kota untuk menjual hasil sawahnya dan membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam pada itu kota raja memang sedang sepi. Sebagian besar pasukan Singosari berada di medan yang terpencar. Dengan demikian, maka kota raja seakan-akan telah dikosongkan tanpa pengawasan atas kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Yang nampak di kota raja hanyalah 1-2 orang prajurit yang meronda menjaga agar tidak ada pencuri ternak atau perampokan di malam hari oleh 3 atau 4 orang penyamun. Tapi mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa jika kita datang dengan pasukan segelar sepapan, berkata Linggopati. Pengawal mengangguk-angguk, katanya. Kita harus bertindak cepat, jangan terlambat. Sekarang kita akan kembali ke padepokan dan besok lusa kita akan memasuki kota raja. Linggopati mengurutkan keningnya. Jika kita terlambat sehari saja, maka mungkin sekali pasukan prajurit telah kembali seperti mereka yang telah kembali dari Alas Pandan. Tetapi agaknya mereka telah dikirim kembali ke tempat-tempat lain yang memerlukan, desak pengawalnya. Linggopati akhirnya menjawab, pada dasarnya aku sependapat, tetapi kita belum melihat kota raja ini seluruhnya. Apalagi yang akan kita lihat. Tapi Linggopati masih tetap pada pendiriannya untuk melihat kota itu dalam keseluruhan. Pengawalnya tidak dapat membantah lagi. Ia pun dengan tidak sabar mengikuti Linggopati yang berjalan mengelilingi kota. Kau sangka bahwa pengamatan semacam ini akan selesai dalam sehari? Bertanya Linggopati kepada pengawalnya. Dalam keadaan yang wajar, memang tidak. Tapi kita sudah dapat mengetahui apakah yang sedang bergejolak di Singosari sekarang. Jangan tergesa-gesa. Aku sudah pernah tersungkur, terantuk oleh ketergesa-gesaan itu. Kau tahu, adikku terbunuh karena kebodohan kami, jawab Linggopati. Lalu, selebihnya jangan takut terlambat. Jika pasukan Singosari itu selesai dengan para pengikut Empu Badatu, maka orang-orang itu, kita sendiri baru mulai dengan gerakan mereka yang mengundang prajurit Singosari lebih banyak lagi. Jika kita memanfaatkan keadaan ini, maka sebagian dari mereka dapat kita tarik untuk membantu kita menduduki kota raja. Mereka dapat mengacaukan rencana kita. Biarlah mereka saling membunuh dengan prajurit-prajurit Singosari di tempat yang jauh. Semakin banyak di antara mereka terbunuh bersama prajurit Singosari, akibatnya tentu akan lebih baik.
Pengawalnya menjadi heran mereka tidak segera dapat menangkap maksud Linggopati. Agaknya Linggopati mengetahui keraguan-raguan para pengikutnya sehingga ia menjelaskan, mereka hanyalah aku perlukan dalam pertempuran-pertempuran yang akan terjadi dengan prajurit-prajurit Singosari. Selebihnya mereka hanya akan mengganggu karena setiap orang mengendaki untuk mendapat tempat yang paling baik. Sehingga lebih baik jika mereka pun dimusnahkan oleh prajurit-prajurit Singosari. Tetapi dengan demikian akan berarti bahwa prajurit-prajurit Singosari akan menjadi lemah dan tidak akan berdaya lagi menghadapi pasukan Mahibit yang sebenarnya. Pengawalnya mengangguk-angguk, tapi cara itu baginya terlalu lambat. Meskipun mungkin hasilnya akan lebih sempurna. Demikianlah akhirnya Linggopati pun yakin bahwa kota Raja Singosari memang dalam keadaan sepi. Prajurit-prajuritnya telah dikirim keluar untuk menghadapi perlawanan pasukan yang berada di bawah pengaruh Empu Badatu. Tetapi ternyata Linggopati benar-benar ingin mengetahui terlalu banyak. Itulah sebabnya ia tidak segera kembali ke Mahibit, tetapi ia bermalam di tempat yang sepi di luar kota Raja. Di hari berikutnya ia telah kembali masuki kota Raja untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang keadaan yang berkembang. Di kota Raja, Linggopati mendengar beberapa orang prajurit yang telah menjadi korban di beberapa tempat. Pada umumnya korban-korban itu dibawa kembali ke kota Raja sebagai pahlawan. Kecuali mereka yang tidak lagi dapat diselamatkan jasmaninya, tetapi prajurit-prajurit yang sebelumnya bertugas dan berasal dari daerah-daerah lain pun dikembalikan pula ke daerahnya. Korban telah jatuh semakin lama semakin banyak, berkata Linggopati. Pertempuran tidak hanya terjadi sehari semalam, ada daerah yang mengalami pergolaan sampai sepekan, tetapi ada yang selesai sebelum matahari terbenam di hari pertama. Pengawal-pengawalnya pun mengangguk-angguk, tetapi mereka tetap berpendapat bahwa saat itu adalah saat yang paling baik untuk menduduki kota Raja. Tapi ternyata Linggopati mempunyai perhitungan lain. Ia membiarkan Singosari menyelesaikan tugasnya. Kemudian di saat prajurit-prajurit Singosari yang parah itu mulai beristirahat, maka pasukan-pasukan yang sudah disiapkan Linggopati akan mulai bergerak. Sisa prajurit Singosari akan dihancurkan, sementara para pengikutnya pun akan berkurang cukup banyak seperti yang dikehendaki. Sementara itu, di tempat yang terpencar, prajurit Singosari pada umumnya berhasil menguasai keadaan. Meskipun seperti yang dikehendaki oleh Linggopati, mereka menjadi lemah karena korban yang berjatuhan. Bahkan ada daerah yang tidak terduga-duga telah berhasil mendesak pasukan Singosari untuk beberapa lamanya, sehingga prajurit Singosari terpaksa mundur sambil menunggu bantuan yang datang beberapa hari kemudian. Dalam pada itu di kota Raja, kesulitan-kesulitan itu pun telah mulai terasa. Barang-barang tidak lagi mengalir seperti masa-masa tenang. Prajurit-prajurit tidak lagi banyak nampak di sepanjang jalan di kota Raja karena mereka tidak berada di tempat. Tapi yang tidak diduga oleh Linggopati, dalam keadaan yang demikian Singosari tetap memperhatikan kegiatan yang terjadi di Mahibit. Meningkatnya kegiatan yang nampak memang sangat menarik perhatian Singosari. Mereka pun mulai memperhitungkan bahwa pada suatu saat Linggopati akan mengambil keuntungan dari keadaan itu. Karena itu maka para pemimpin di Singosari telah membuat perhitungan yang sangat cermat terhadap keadaan yang pada suatu saat akan dapat menghimpit kekuatan Singosari dari dua arah. Tetapi para pemimpin prajurit Singosari cukup berhati-hati menghadapi keadaan. Mereka tidak sekedar berbuat tanpa pertimbangan yang panjang. Dalam pada itu di alas Pandan, 5 orang prajurit Singosari masih merasa terganggu oleh 2 orang penghubung yang tersembunyi. Hampir saja mereka berhasil membunuh korban berikutnya. Untunglah anak muda yang hampir saja terbunuh itu sempat berteriak keras-keras, sehingga beberapa orang yang mendengarnya berlari-lari mendekat.
Meskipun anak muda itu terdapat dalam keadaan luka-luka, tapi ia masih dapat diselamatkan. Ia sempat memberikan perlawanan meskipun hanya sekedar memperpanjang saat-saat yang mengerikan. Tapi agaknya teriakannya dapat membantunya, menyelamatkannya dari